Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, good morning. Is it still morning? Masih morning? Yes, it's still morning because it's still about 20 minutes past 11. Masih sekitar jam 11.20 ya, but it's okay. But it's still morning karena belum jam 12 tepat. Nah, anak-anak Miss doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selalu dalam lindungan Allah, apalagi kita sedang dalam masa bencana wabah corona virus disease 19 ini. Nah, jangan lupa anak-anak Miss untuk tetap rajin cuci tangan ya setelah melakukan segala sesuatu, dan ingatlah untuk selalu sholat tepat waktu 5 waktu setiap harinya, dan minta kepada Allah supaya bencana ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak Miss, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kalau minggu lalu Miss sudah menjelaskan tentang adjectives to describe feeling. Masih ingat nggak? Kata sifat yang menjabarkan atau yang menjelaskan tentang perasaan. Ayo, siapa yang masih ingat? Dino, ingat nggak? Raka, ingat? Oke, bagus yang masih ingat. Untuk yang masih ingat, bagus. Nah, Miss akan mengulang sedikit kembali. Contohnya, adjectives to describe feeling ada interesting, menarik, boring, bosan, relaxing, menenangkan, kemudian juga ada apa? Funny, lucu. Oke, nah dari adjectives of feeling tadi kita akan membuat kalimat. Oh, kemarin sudah buat kalimat, sekarang kita akan continue ya, menjawab pertanyaan yes, no questions dengan menggunakan was, were. Nah, nanti untuk selanjutnya kalian akan lihat di video Miss selanjutnya. Tapi sebelumnya, ambil dulu buku English kalian, your English textbook, and open page 85. Okay? Take your English book and open page 85. Oke, anak-anak Miss sekalian, seperti yang tadi sudah Miss katakan, you have to prepare your English textbook and please open page 85. Okay, now on page 85, part 5, you can see 3 books. Di halaman 85 bagian kelima kalian bisa lihat ada 3 buku di situ. Ada Island Adventure, ada Mike Goes to Mars, ada Nile Princess. Nah, I will give you some statements. Miss akan memberikan beberapa kalimat yang menceritakan tentang buku-buku ini. Nah, jadi kalau nanti kalian dengar di dalam buku ini, contoh, Miss ambil Island Adventure. Di Island Adventure ternyata ceritanya exciting, berarti kalian harus meletakkan tanda checklist di sebelah exciting di bagian Island Adventure. Lalu, kalau ternyata Island Adventure itu ceritanya scary, kalian juga harus meletakkan tanda checklist di kotak yang ada di bawah gambar Island Adventure. Tetapi kalau ternyata cerita Island Adventure itu tidak menyenangkan, wasn't funny, jadi kalian harus meletakkan tanda silang di bawah gambar Island Adventure. Begitu seterusnya untuk number 2. Number 2 bukunya berjudul Mike Goes to Mars. Kalian lihat, kalian dengar nanti apakah Mike Goes to Mars itu exciting. Kalau dia memang exciting, berarti di bawah gambar buku Mike Goes to Mars kalian letakkan tanda checklist. Tapi ternyata sudah dijawab ya. Berarti cerita Mike Goes to Mars itu wasn't exciting. Do you understand? Okay, now please listen carefully. Dengarkan baik-baik. Kalau nanti ada bahasa yang tidak kalian begitu jelas mendengarnya, kalian bisa replay kembali video Miss supaya kalian bisa mengisi centang atau mengisi cross di dalam textbook tersebut. Oke, sekarang dengar baik-baik, listen carefully. Number 1, Island Adventure. Island Adventure was exciting and sometimes scary too. I don't think it was funny. There were some children in it, but there wasn't an alien. Number 2, Mike Goes to Mars wasn't exciting or scary, but it was funny. There were children in it, and there was an alien too. Number 3, Nile Princess was exciting, but it wasn't scary or funny.
There weren't any children in it. And there wasn't an alien. Okay, enough for part 5. Cukup untuk part 5. Sekarang kita lanjutkan. We are going to continue. Seperti Miss bilang tadi, kalau listeningnya kurang jelas, kalian bisa replay lagi ya video yang Miss berikan ke kalian ini. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yes, no question using was or were. Kita mau buat kalimat pertanyaan. Oh, no. Kita mau menjawab pertanyaan yang pertanyaannya diawali dengan was atau were. Jadi pertanyaannya ini pasti dalam bentuk past tense ya, karena ini adalah to be dalam bentuk past tense. For example, was she scary? Apakah dia takut? Kalau memang dia takut, kita lihat dari emoticonnya, kalau emang dia takut berarti jawaban kita yes. Yes, she was. Nah, kenapa pakai was? Yes, she was. Karena awal pertanyaannya menggunakan was. Lihat di awal pertanyaan. Was she scary? Iya kan? Nah, tapi kalau ternyata dia tidak takut, berarti jawaban kita adalah no, she wasn't. Atau kalau dipanjangin adalah no, she was not. Was not itu kalau disingkat boleh menjadi wasn't. Oke. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini. Were they boring? Apakah mereka bosan? Miss, kenapa pakai were? Karena orangnya lebih dari satu. They itu kan artinya mereka, berarti jumlahnya lebih dari satu. Nah, kalau jawabannya iya, berarti jawaban kita adalah yes, they were. Tapi kalau jawabannya tidak, berarti jawabannya adalah no, they were not. Atau boleh disingkat dengan weren't. Jadi menjadi no, they weren't. Oke, sampai di sini understand? Nah, nanti kalau ada yang kurang paham, boleh tanya Miss ya, boleh chat ke Miss. Nanti kan kalian bisa lihat tuh nomor Miss. Lihat example yang ada di bawah ini. Was history easy? Apakah pelajaran sejarah gampang atau mudah? Ternyata emoticonnya, ya katanya gampang, mudah. Berarti jawaban kita? Yes, it was. Good. Pinter. Next. Pertanyaan selanjutnya. Was PE lesson funny? Apakah pelajaran olahraga menyenangkan? Ternyata dia nggak suka. Ngantuk, dia bosan. Berarti jawabannya no, it wasn't. Next. Were math and science funny? Apakah pelajaran matematika dan IPA menyenangkan? Ternyata emoticonnya iya, menyenangkan. Nah, math and science itu kan pelajarannya ada 2. Jadi kita gantilah dia dengan they ketika menjawab. Sehingga karena dia memang menyenangkan, jawaban kita adalah yes, they were. Oh Miss, berarti kalau pelajarannya cuma 1, hanya history, kita ganti pakai it. Yes. Tapi kalau pelajarannya ada 2, contoh math and science, kita ganti pakai they. Yes, you are right. Another example. Were history and geography interesting? Apakah pelajaran sejarah dan pelajaran geografi menarik? Ternyata pelajarannya menarik. Oh, tidak. Ternyata pelajarannya tidak menarik. Karena pelajarannya tidak menarik, jadi jawaban kita adalah no, they weren't. Oke. Sampai di sini pasti anak-anak Miss paham kan? Oke, sekarang kalian lihat another example. Ada contoh yang lain. Di sini Miss ada buat tabel pelajaran Najwa schedule on November 12, 2019. Jadi, jadwal pelajarannya ada di tanggal 12 November tahun 2019. Berarti udah lewat ya? Karena udah lewat, makanya kita menggunakan was di sini. Di hari Senin, pelajarannya ada math. Lalu menurut Najwa, pelajaran math itu easy. Di Tuesday, ada pelajaran PE lesson. Dan menurut Najwa, PE lesson di hari Selasa itu funny. Lalu ada pelajaran art and geography on Wednesday di hari Rabu. Dan menurut Najwa, exciting. Sekarang ada pertanyaan di sebelahnya. Lihat di sebelah kiri. Was PE lesson boring? Apakah pelajaran olahraga membosankan? Dan kita lihatlah di tabel. Di tabel PE lesson itu ternyata funny. Berarti tidak sesuai dong.
Nah, menurut Najwa funny, menurut pertanyaannya boring, berarti jawaban kita adalah no. No, it wasn't. Pelajarannya tidak membosankan. No, it wasn't ya. Next, lalu another example. Were art and geography exciting? Apakah pelajaran seni dan geografi menyenangkan? Lihat di tabel kembali. Ternyata di tabel art and geography exciting. Oh iya, memang exciting. Karena memang exciting, berarti jawaban kita adalah yes, they were. Do you understand? Okay, good anak Miss. If you don't understand, you can ask me. Kalau belum paham, boleh tanya dengan Miss. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan exercise. Exercise yang mirip seperti tabel yang sudah Miss buat sebelumnya. Read the chart below, answer the questions. Baca tabel di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaannya. Jadi pertanyaannya berdasarkan tabel yang ada di dalam slide ini. Lihat di Monday. Monday itu ada pelajaran History and Art. Lalu menurut orang yang memiliki pelajaran ini, History and Art itu boring. Lihat pertanyaan number 1. Were history and art on Monday boring? Apakah pelajaran sejarah dan pelajaran seni di hari Senin membosankan? Iya nggak? Sesuai nggak dengan tabel? Kalau sesuai dengan tabel berarti jawaban kita adalah yes. Iya kan? Karena yes, lihat dong pelajarannya ada 2. Kalau pelajarannya ada 2, tadi kita ganti dengan apa? Dengan it atau dengan was? Yes, kita ganti dengan they. Karena kita ganti dengan they, berarti jawabannya adalah yes, they were. Oke, good. Sekarang kerjakan latihannya di buku tulis kalian. Nanti kalau sudah selesai, kalian bisa foto dan kirim ke Miss. Ya, jangan lupa exercise-nya ini ditulis soalnya. Oke, biar ada pertinggal di buku catatan kalian. Oke, good anak Miss. Nah, jadi nanti kalian kumpulkan English exercise-nya di hari Sabtu, tanggal 28. Tapi kalau yang mau kumpul hari ini juga boleh sih, kalau udah selesai ya. Jangan lupa kirimnya ke WA Miss, ya. Miss tunggu jawabannya. Oke. Sampai jumpa kembali anak-anak Miss. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.